Saudara, pagi hari ini kita akan menyambung dengan topik Natal. Kita masih pada topik yang umum, yaitu Natal adalah fakta Alkitab, bukan masalah tradisi gereja. Jadi bukan karena ada tradisi gereja merayakan Natal lalu kita merayakan Natal, tidak, tetapi karena Alkitab berkata kepada kita bahwa memang Yesus sudah sungguh-sungguh lahir. Pernah sungguh-sungguh lahir. Natal artinya apa? Kelahiran. Natal artinya lahir. Yesus pernah betul-betul Natal sehingga kita patut merayakan Natal. Bukan karena tradisi gereja. Jadi saudara, yang pertama-tama hari ini dalam kaitan dengan topik ini kita membahas mengenai nama Yesus. Nama Yesus yang berkuasa, nama Yesus yang mempunyai satu kedaulatan, satu kemutlakan di dalam seluruh alam semesta. Itu sebabnya kalau ada orang Kristen takut-takut ya, apa-apa takut-takut, semua takut ya. Saya marah kalau suaranya terlalu pelan kalau nyanyi ya. Apalagi yang pimpin pujian pelan sekali suaranya, itu tidak boleh seperti itu. Takut apa ya? Ya, kalau saya sering menghemat suara. Saya kalau diundang khotbah kemana-mana, saya tidak ikut-ikut nyanyi. Karena saya persiapkan suara saya untuk khotbah. Nanti sudah teriak-teriak nyanyi, begitu tampil di depan suaranya sudah parau, ya, suaranya sudah habis. Jadi itu malah sesuatu yang kontraproduktif. Jadi saya biasanya kalau kebaktian dikurangi nyanyinya. Tapi jangan lihat saya, yang saudara kan tidak khotbah. Saudara kan tidak berkhotbah, jadi harus suaranya menyanyi dengan keras. Ya. Jadi nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Yang berkuasa menyelamatkan orang-orang berdosa. Namun orang-orang karismatik sekarang menggunakan kuasa nama Yesus dengan hal yang remeh-temeh. Dikit-dikit dalam nama Yesus, dikit-dikit dalam nama Yesus. Ya, saudara, itu tidak berarti bahwa nama Yesus yang berkuasa itu untuk dikit-dikit kita ucapkan. Karena Alkitab juga berkata kepada kita, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Memang dalam ayat itu, di dalam 10 firman hukum yang ketiga itu, saudara, itu maksudnya nama Yehova. Nama Yehova tidak boleh sembarangan disebut oleh orang Israel. Itu adalah nama yang sangat sakral, adalah nama yang sangat-sangat ditinggikan. Karena nama Yehova ini adalah nama yang langsung Tuhan wahyukan kepadamu, Musa, yaitu I am that I am, aku adalah aku. Maka orang Israel sangat meninggikan, sangat menghormati nama Yehova. Makanya kalau mereka mencatat kitab, mereka mencatat itu dengan berdiri. Kalau sampai, maksudnya kalau mereka menyalin kitab, ya, kitab perjanjian lama atau hukum Taurat Musa, ketika tiba pada nama Yehova, kalau dalam bahasa Indonesia kita LAI itu istilahnya TUHAN, huruf besar semua. Itu Yehova itu. Paham ya? Kalau TUHAN kecil itu kurios. Tapi kalau TUHAN huruf besar semua itu Yehova. Nah, ketika penyalin-penyalin kitab Taurat ini sampai kepada istilah Yehova, mereka cuci tangan dulu. Setelah basuh tangan, lalu mereka menyalin istilah Yehova itu dengan berdiri sebagai bukti hormat kepada Allah. Saya lihat satu video YouTube, saudara. Itu ada seorang artis Korea yang nyanyi joget-joget itu ya, tapi terkenal sekali. Ya. Itu datang ke satu, mungkin dia lagi show, lagi tampil ke satu ruangan di mana banyak sekali orang, mungkin stadion ya. Itu orang-orang yang duduk di belakang dia, di belakang tempat yang dia akan duduk, berdiri semua. Setelah dia duduk, baru yang lain duduk. Ini penghormatan luar biasa, ini manusia, saudara. Kalau presiden datang pun sama ya. Kalau Anda duduk, dia datang, harus berdiri. Begitu dia duduk, baru ikut duduk. Ini namanya menghormati manusia. Tapi penghormatan terhadap Tuhan Allah harus jauh lebih tinggi. Itu sebabnya orang Yahudi kalau menulis istilah Yehova, mereka berdiri. Tapi orang karismatik sekarang begitu mudah mengucapkan nama Yesus. Nanti kita lihat
arti nama Yesus itu ada kaitannya dengan Yehova itu. Ya, jadi jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Memang pertama-tama itu istilah Yehova, tetapi juga nama Allah secara keseluruhan. Nama-nama Allah secara keseluruhan termasuk nama Elohim. Ya, termasuk nama pribadi kedua Tritunggal, Yesus Kristus. Termasuk nama pribadi pertama yaitu Bapa. Termasuk nama pribadi ketiga yaitu Allah Roh Kudus. Kita tidak dapat sembarangan menyebut nama-nama itu kecuali dengan sikap hormat dan dengan sesuatu konteks yang memang betul-betul tepat. Anda diserang orang lalu sebut nama Tuhan. Itu beda. Itu sesuatu yang memang pas. Tapi Anda lagi ketawa-ketawa dengan teman. Ini banyak orang Indonesia Timur ini, saudara. Banyak orang Indonesia Timur itu terlalu meremehkan nama Tuhan. Ketawa-ketawa, guyon-guyon. Lagi pula guyonnya itu guyon yang gak bermanfaat. Lalu kemudian, Tuhan Yesus. Ini saya tidak sedang menyebut ya, dalam pengertian saya guyon, tapi saya ilustrasikan. Saudara sering dengar yang kayak gitu ya. Allah Bapa. Kalau orang Ambon, tete manis. Itu istilah tete manis, itu istilah harusnya disakralkan. Karena itu istilah kedaerahan. Betul ya? Tapi gampang sekali menyebut. Orang jalan-jalan terantuk batu. Tuang Allah. Itu orang Manado itu. Tuang Allah. Betul ya? Saudara, orang Kristen tidak boleh seperti itu. Ini namanya merendahkan nama Tuhan yang suci dan sakral. Nama Yesus itu sakral. Maka kita orang Reform menyebut nama Yesus itu betul-betul dengan satu penghormatan dan juga pada situasi, konteks, kondisi yang tepat. Tidak bisa sembarangan. Kalau saudara ketakutan lalu sebut nama Tuhan Yesus, itu benar. Kalau saudara khawatir, mikir-mikir, gimana ya masa depan saya ini? Kayaknya gelap ini. Tuhan Yesus tolong saya. Ini tepat, paham? Ini tepat. Ini benar. Saya pernah saudara di Malang, ketika masih umur sekitar 22, 23, 22 tahun mungkin. Saya sudah ada di Malang, karena saya pertama kali ada di Malang umur 20 tahun. Saya latihan band, saya pimpin satu grup band. Saya pemain gitarnya, ada pemain drumnya, ada pemain bass, ada vokalisnya. Kita pergi latihan band di studio latihan di Sukun. Di dekat kuburan Sukun, pekuburan Kristen Sukun itu. Di satu studio latihan di sana. Latihan, wah semangat latihan. Begitu pulang, kami tidak tahu ada gerombolan orang dari mana. Kayaknya dari pasar Sukun, preman-preman mungkin. Anak-anak muda yang nakal-nakal. Ada yang seumur anak saya, Abraham. Mereka tiba-tiba, mereka sudah membawa itu besi-besi. Ada yang bawa kayu, ada yang bawa besi. Mereka tiba-tiba angkat besi itu dan memukuli kami semua. Semua lari. Ada teman yang baru beli sandal kulit baru. Dia lari ke arah kuburan, sandalnya hilang di kuburan. Ada seorang teman, dia dari Madura. Teman dari Madura, namanya Mas Farid. Saya masih ingat wajahnya. Namanya Farid. Kalau saya waktu itu, saya memang sangat nasionalis ya. Masih baru datang dari Sumba. Saya tidak melumpuk-lumpuk dengan anak-anak Sumba begitu, tidak. Saya dari dulu memang nasionalis ya. Saya masuk ke orang Nias, orang Dayak, orang Manado itu mudah sekali. Dan orang Papua itu akrab sekali. Ya, jadi seorang Madura. Dia tidak main musik, dia tidak punya keahlian, tapi dia pengagum lah begitu. Dia selalu ikut kami latihan. Lalu kemudian dia kena sabet belakangnya. Begitu kami pulang. Loh, kamu aman-aman ya? Kami tanya. Enggak, aku ngene katanya. Dengan logat Madura, aku ngene. Dia buka bajunya itu, ada 2 baret, berapa baret itu.
Ada satu teman, vokalis kami orang Sukun. Kalau tadi itu Mas Farid itu orang Muslim. Ini orang Kristen ini. Mas Gatuk namanya. Itu jebol kepalanya itu. Bocor kepalanya berdarah-darah sambil dia pegang kepalanya, dia lari ke pasar, dia punya teman preman ternyata. Dia panggil namanya Benjol itu premannya itu. Dia pergi panggil itu sambil mengalir darah. Teman yang lain kena. Saya tidak lari, saya sendiri yang tidak lari. Walaupun hidup saya waktu itu saya anggap tidak rajin ke gereja juga, tapi lumayan sering berdoa. Itu dipupuk sejak kecil, saya punya pengalaman kehilangan ballpoint papa saya, tapi saya berdoa sungguh-sungguh dan saya ketemu ballpoint itu. Cukup sering berdoa, cukup mempunyai kebiasaan berdoa. Tapi ke gereja tidak terlalu rajin. Ya, suka musik rock, begitu ya. Saya tidak lari, tapi yang saya ucapkan di mulut saya, Tuhan Yesus tolong saya, sambil jalan pelan-pelan. Entah kenapa, tidak ada yang melihat saya. Mereka seolah-olah tidak peduli saya, padahal banyak sekali mereka, anak-anak muda itu. Pegang kayu, pegang besi. Saya aman, tidak ada yang sentuh saya. Ini pengalaman seumur hidup yang saya ingat sampai sekarang. Begitu kumpul di tempat markas kami di rumahnya yang main drum, setelah semua tunjukkan luka, saya bilang, kamu kena pukul enggak? Kenapa Yan, kamu enggak kena pukul? Enggak, saya enggak kena pukul. Saya jalan tadi, saya enggak lari. Saya jalan pelan-pelan. Lalu mereka mulai, wah ini orang dari NTT, ini pasti punya apa-apa ini. Pasti punya ini. Makanya aman gitu. Tapi sayang waktu itu saya tidak berdoa. Saya berdoa sama Tuhan Yesus, saya tidak bilang seperti itu. Saya tidak bersaksi. Ya. Tapi jelas Tuhan tolong saya. Nama Yesus berkuasa. Maka kita harus menggunakan nama Tuhan Yesus pada saat yang tepat. Satu situasi kondisi yang tepat dengan cara yang hormat. Bukan pada saat guyon-guyon atau main-main. Nama Yesus. Beri dia nama Yesus. Ya, itu kata malaikat. Saya akan membuka kembali bagian Alkitab yang tadi sudah dibacakan. Ya. Matius pasal 1 ayat yang ke-21. Mungkin saya membaca dari ayat 20 ya. Tetapi ketika ia ini Yusuf ya, mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Ini ayat 21 ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Namakan dia Yesus. Ini malaikat yang menyampaikan perkataan ini kepada Yusuf. Engkau akan menamakan dia Yesus. Alasannya apa? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, ada tiga hal maksud saya yang kita akan bahas dari satu ayat ini. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan yang pertama, ia akan melahirkan anak laki-laki. Yang kedua, engkau akan menamakan dia Yesus. Yang ketiga, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara-saudara, nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Nanti kita akan kembali membicarakan nama Yesus. Yang pertama sekarang kita akan melihat ia akan melahirkan anak laki-laki. Melahirkan Natal. Alkitab yang bicara tentang Natal bukan tradisi gereja Katolik. Paham? Bukan tradisi gereja yang mengatakan ada Natal. Tapi Alkitab yang berkata ada kelahiran. Kelahiran juru selamat. Bunda Maria akan melahirkan anak laki-laki. Anak yang lahir itu, yang Natal itu akan diberi nama Yesus. Minggu lalu juga kita membahas mengenai masalah kelahiran. Ya. Bahwa akan dilahirkan seorang anak laki-laki dari seorang rahim perempuan. Itu yang kita bahas minggu lalu. Jadi masalah kelahiran, masalah Natal ini adalah kesaksian Alkitab. Itu sebabnya kita orang Kristen, Protestan merayakan Natal. Bukan karena gereja
merayakan Natal dalam sejarah maka kita merayakan Natal. Tidak. Tapi karena Alkitab menyatakan ada Natal, ada kelahiran, maka kita merayakan Natal. Lucu aja ya, Tuhan Yesus Sang Juru Selamat lahir. Kita tidak merayakan ulang tahunnya, tidak merayakan kelahirannya. Sedangkan kita, ulang tahunnya masih lama. Anak-anak saya ini ulang tahunnya masih lama. Itu yang perempuan yang masih kecil ya. Yang masih belum mengerti apa-apa. Maksudnya belum mengerti banyak hal. Sekarang tahun berapa? Bulan berapa sekarang? Saya kapan ulang tahun? Dia selalu ingat momen ulang tahunnya. Karena kami mempunyai kebiasaan di rumah tangga kami, ada peringatan ulang tahun. Ya. Ada peringatan ulang tahun. Kecuali saya pura-pura diam-diam. Ya. Saya nggak mau diperingati ulang tahun saya. Kecuali mereka mau kasih surprise atau apa ya. Maka anak saya yang kecil itu kapan ulang tahun? Nah saudara, kita mau ulang tahun kita dirayakan. Hari kelahiran kita dirayakan. Tapi Sang Juru Selamat yang kelahirannya agung, yang kelahirannya menjadikan kita semua boleh mendapat penebusan oleh karya penyelamatannya, kita tidak rayakan, itu kan sesuatu yang omong kosong. Sesuatu yang saya pikir adalah sesuatu yang ketidakpedulian dan keegoisan orang Kristen yang luar biasa. Maka kita Protestan merayakan Natal karena Alkitab menyatakan ada kelahiran Juru Selamat. Maka kita memperingati kelahiran Juru Selamat itu dengan merayakan Natal. Jelas ya, bukan karena tradisi gereja. Yang kedua sekarang, masalah nama Yesus. Engkau akan menamakan dia Yesus. Istilah nama Yesus ini saudara, itu berarti Yesus ya. Itu berarti Yehova keselamatan. Atau Yehova Juru Selamat. Atau bisa juga Yehova menyelamatkan. Jehovah saves. Ya. Jadi saudara, arti nama Yesus berarti Yehova menyelamatkan. Ada nama Yehova di sana, saudara. Kalau kita mengikuti tradisi orang Yahudi tadi, yang sangat meninggikan, mensakralkan nama Yehova, maka kita juga harus mensakralkan, meninggikan nama Yesus. Nama Tuhan Yesus. Karena artinya apa? Yehova menyelamatkan. Yehova keselamatan. Yehova menyelamatkan. Yehova Juru Selamat. Jadi saudara, nama Yesus adalah Yehova menyelamatkan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain di mana orang bisa diselamatkan selain daripada nama Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus sendiri berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Jadi nama Yesus adalah unik, tersendiri, terpencil, itu istilahnya. Tidak ada duanya. Saudara, namamu itu banyak duanya ya. Ada juga yang nama unik ya, orang tuanya bikin-bikin atau pakai nama yang kuno-kuno ya. Kalau nama saya Muriwali, saya pikir orang Sumba sangat jarang pakai itu. Ada yang pakai tapi sangat jarang, dan ini unik, nama marga, nama milik marga. Hanya orang Matalu yang pakai nama Muriwali. Orang di luar Matalu mereka tidak pakai itu karena tidak punya hubungan dengan nama itu. Ya, tapi ada yang pakai nama Muriwali ada. Jadi tidak unik ya. Tapi ada orang yang bikin nama anaknya unik itu jadi dibikin begitu berbeda sendiri. Ya, tapi itu uniknya nama manusia. Nama anaknya bikin unik. Ujung-ujungnya nanti apa? Ya sama aja dengan orang kebanyakan juga tidak ada pengaruh juga. Untuk apa? Saya kadang-kadang mengkritisi cara pernikahan di dunia ini ya, saudara ya. Saudara lihat orang menikah ya. Sebagaikan raja dan ratu sehari. Saya selalu bicara begitu sama istri saya. Ya. Orang menikah loh seperti raja dan ratu. Mereka persiapkan pernikahan begitu hebat. Nanti pelaminan tempat duduk itu dihiasi kayak tempat duduk raja, tahta raja. 1-2 tahun cerai.
1-2 tahun yang laki selingkuh. 1-2 tahun yang perempuan selingkuh. Apa guna pernikahan itu tadi? Tidak ada guna semua. Lebih baik engkau panggil penghulu di rumah atau panggil pendeta di rumah, doa. Tidak usah acara besar-besaran, ya selesai. Dirayakan besar-besar. Tapi kemudian ujung-ujungnya apa? Cerai. Tidak berbeda dengan orang kebanyakan. Integritas hidupnya tidak ada. Kedua, ternyata sama saja dengan orang kebanyakan. Orang kebanyakan menipu, dia juga menipu. Orang kebanyakan mencuri, dia juga mencuri. Tapi tadi pesta pernikahannya kayak raja. Tidak cocok, saudara. Tidak cocok. Ya. Hidup tidak ada pengaruh. Hidup tidak memberikan buah yang bermanfaat. Tidak ada guna, saudara. Tadi malam saya baru ngomong-ngomong dengan anak saya mengenai orang yang punya level integritas moral dengan yang orang kebanyakan. Saya bilang, mama saya dulu pernah mendidik. Kalau pergi ke rumah tetangga, jam makan harus pulang. Ini didikan yang bagus. Supaya engkau jangan mempersulit tetangga. Apalagi kondisi daerah NTT kan miskin-miskin ya. Sudah tahu ya. Dia makan mungkin hanya punya untuk dia dan anak-anaknya. Lalu you ada di situ. Terpaksa dia harus membagi makanan itu. Mama saya bilang, jam makan harus pulang. Kalau tidak dipukul. Ini didikan level bagus. Dan saya pegang itu sampai sekarang. Didikan mama saya. Tapi kalau ada tamu, anak-anak lain yang makan, dia panggil, ayo makan. Punya kita dibagi. Ini mendidik untuk latihan berbagi dengan orang lain. Jangan hidup egois. Saudara. Nah, saudara-saudara, saya bilang kepada Abraham, anak saya, kalau kamu diajak makan sama orang, kamu harus memilih yang harganya lebih murah daripada yang dia pesan. Karena dia yang membayar untuk kamu. Tapi kalau orang biasa, orang kebanyakan, dia memilih yang lebih tinggi daripada yang memesan. Kenapa? Karena dia terbiasa begitu. Terbiasa menerima. Tidak terbiasa berbagi. Sama juga dalam memperlakukan tamu. Tidak apa-apa, tamu lebih baik porsinya daripada kita. Yang tuan rumah. Nah, saudara-saudara, ini adalah pendidikan-pendidikan yang yang bagus, yang menyebabkan level kita berbeda dengan orang lain. Bukan masalah engkau kaya atau miskin, banyak orang kaya hidup seperti orang kebanyakan. Dia punya banyak uang, tapi hidup tidak berbeda dari preman. Moralnya amburadul. Nah, kembali lagi masalah pernikahan. Untuk apa besar-besarkan pernikahan? Tapi nanti kalau hidupmu sama dengan orang kebanyakan. Tidak ada guna sama sekali. Sama sekali tidak ada guna. Tapi Yesus unik. Kamu boleh unik namanya, tapi kalau hidupmu tidak berintegritas tidak ada guna. Tapi nama Yesus adalah nama yang sangat unik. Sangat tersendiri. Hanya melalui nama Yesus Kristus orang boleh diselamatkan. Hanya melalui nama Yesus Kristus orang boleh tiba kepada Bapa. Tidak bisa dengan nama lain. Nama yang sangat unik. Nama yang menyelamatkan. Maka saudara, Natal artinya apa? Tuhan memberikan kepada kita, menghadiahkan kita satu nama, Yesus Kristus yang lahir itu. Untuk keselamatan kita. Dan ternyata bukan hanya untuk keselamatan. Dalam hal praktis kehidupan kita sehari-hari, nama Yesus sangat-sangat patut diandalkan. Ya, ada banyak orang sebut nama Tuhan Yesus dikaitkan dalam hal keselamatan saja. Nanti kalau ada pergumulan hidupnya atau kehidupan sehari-hari, saya atur berdasarkan mau saya sendiri. Itu bukan cara Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun, biarlah nama Yesus bertata. Ini yang menjadi proyek utama daripada Abraham Kuyper. Ini yang mendorong Abraham Kuyper, sehingga dalam hidupnya tidak ada waktu untuk bermalas-malasan. Dia fight untuk kemuliaan Tuhan. Dia jadi pendeta, dia lawan teolog-teolog liberal yang sesat.
yang menolak Yesus adalah Allah, yang menolak Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Dia lawan mereka semua sampai gereja pecah. Dan Kuyper mendirikan gereja reform yang betul-betul setia kepada firman Tuhan. Sebagai seorang pendidik, dia mendirikan universitas. Sebagai seorang yang mempunyai konsen dan politik, dia memimpin partai politik. Dan akhirnya partainya menang bersama koalisinya dan menjadi Perdana Menteri Belanda tahun 1901 sampai 1905. Ini orang yang mempunyai visi. Visinya apa? Kristus dimuliakan, nama Yesus ditinggikan. Ini hidup orang Kristen, saudara. Saya ditanya dalam satu grup WhatsApp ya yang dikelola GKKR. Pak, kemalasan itu adalah natur manusia berdosa. Saya berusaha malah, kira-kira ini saya parafrase ya, saya tidak tahu persis mengkalimatkan sesuai dengan pertanyaannya, tapi dia berkata, kemalasan adalah natur manusia berdosa. Saya berjuang, tapi saya tahu, karena itu natur manusia berdosa, kita tidak mungkin menang melawan kemalasan. Kira-kira begitu. Saya bilang, Anda pernyataannya itu tidak riset. Riset dulu. Anda tahu tidak banyak di luar sana workaholic. Tahu workaholic ya? Orang yang gila kerja. Gila kerja itu tidak bagus ya. Itu dia semacam pokoknya kerja dan lama-lama menyembah kerja. Bermalasan-malasan menjengkelkan buat dia. Pokoknya kerja ya. Workaholic, tapi kita tidak dipanggil untuk jadi workaholic, tapi dipanggil untuk bekerja keras dan bersemangat di dalam hidup. Ya. Saya bilang Anda tidak riset, Anda tahu tidak banyak orang workaholic di luar sana. Orang ini tidak dekat dengan kemalasan, membenci kemalasan. Mungkin mereka bukan orang Kristen. Ada juga orang-orang yang bersemangat bekerja. Jadi engkau kira pendeta yang mempunyai pengaruh itu, dia hidup bermalas-malasan lalu tiba-tiba ada pengaruh begitu. Seorang bisnismen yang mengumpulkan uang begitu banyak. Itu dia kumpulkan uang banyak dari kemalasan begitu. Seorang artis yang diundang sana sini, yang jadwalnya begitu padat, sampai dia kelelahan. Itu hidup dari kemalasan. Lalu jadi artis terkenal begitu. Jadi yang mengatakan kemalasan itu sudah natur manusia berdosa, kita tidak mungkin menang, itu omong kosong itu. Nah, saya katakan, orang yang mempunyai visi dan misi dalam hidupnya ini pasti tidak malas. Karena dia akan bekerja, mengejar bagaimana mewujudkan visi dan misinya itu, saudara. Cilakalah kalau seorang hamba Tuhan tidak mempunyai visi dan misi. Dia tidak tahu apa yang dia kerjakan. Dia khotbah ala kadarnya, pelayanan ala kadarnya, biasa-biasa saja. Ya. Ada visi dan misi yang harus diwujudkan dalam kehidupan ini, yang menyebabkan kita bersemangat, yang menyebabkan kita harus rajin, dan tidak membiarkan kemalasan menguasai kita. Ya, Abraham Kuyper adalah orang yang seperti itu. Yang paling penting adalah nama Yesus dimuliakan di dalam keluarga. Yesus Kristus dimuliakan di sekolah. Yesus Kristus dimuliakan di bidang politik. Yesus Kristus dimuliakan dalam bidang ekonomi. Yesus Kristus dimuliakan di dalam bidang kemasyarakatan. Di seluruh bidang kehidupan, biarlah nama Yesus ditinggikan. Ini visi besar Abraham Kuyper. Itu sebabnya dia sangat bersemangat bekerja begitu keras. Saya tidak mau mengatakan dia workaholic, karena workaholic itu tidak baik. Tapi dia adalah pekerja keras luar biasa. Sampai suatu saat dia hanya nervous, gemetar. Tidak bisa melakukan apa lagi. Dia kerja sampai batas akhir. Ya, saya kalau membaca kisah orang-orang semacam ini, saya masih malu, saudara. Perlulah malu. Ya, walaupun mungkin bagi orang kebanyakan ya, sudah sakit, lalu masih mau khotbah sampai pingsan, ya itu jarang orang seperti itu ya. Tapi bagi saya itu masih kurang ya. Bandingkan dengan orang-orang seperti Abraham Kuyper dan lain sebagainya. Ya, saudara masih ingat ya, yang saya khotbah langsung pingsan kemarin. Ya itu memang paksa diri, saudara. Itu paksa diri. Tapi saya yakin kalau pendeta lain, mungkin kalau rasa sudah sedikit saja ada sesuatu yang mengganjal, dia sudah tidak mau khotbah. Ini tidak baik, saudara. Tapi memaksa diri juga tidak baik. Ya bijaksanalah mengatur ya. Tapi Kuyper sampai gemetar. Dokternya bilang, kamu kalau
sudah seperti ini, kamu paksa diri, kamu akan mati. Saya sarankan sekarang, kamu pergi ke Switzerland, ke Swiss, ke pegunungan Alpen, kamu istirahat di sana. Lihat pemandangan, istirahat total. Akhirnya dia jual rumahnya di Amsterdam dan pergi ke Swiss liburan 2 tahun di sana untuk memulihkan kesehatannya. Setelah pulang dari sana dia kuat lagi, dia fight lagi sampai mati. Nah, ini orang yang mempunyai visi, bersemangat. Yang penting Kristus dimuliakan, nama Yesus dimuliakan. Karena nama itu besar, nama itu menyelamatkan, nama itu mulia. Nama itu bisa mengubah orang yang keras hatinya, beku seperti es batu, akhirnya menjadi hancur di hadapan Yesus Kristus dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saudara tanya istri saya, seperti apa Muriwali itu? Pasti dia bilang, dia orang keras. Pasti itu saya yakin. Betul ya? Kalau ada orang lain, tanya jemaat, tanya kamu. Anak praktek. Kalau temanmu, Pak Muriwali bagaimana? Pasti kamu jawab, dia orang keras. Betul ya? Pastilah itu. Tapi saudara tahu cara kerja Tuhan. Orang keras seperti saya, bisa dihancurkan hatinya berlutut di bawah Kristus. Menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan menjadi budaknya seumur hidup. Menjadi hambanya seumur hidup. Dan saya tidak mau hal yang lain. Selain dari menjadi budak Yesus Kristus. Dalam seluruh kehidupan saya. Apa itu? Nama Yesus berkuasa. Nama Yesus sangat powerful. Saudara, batu karang yang sangat keras. Bisa dihancurkan karena nama Yesus Kristus. Oleh sebab itu marilah, patutlah kita meninggikan, memuliakan dan memberitakan namanya. Memberitakan keselamatan dalam namanya dan mengatakan hanya ada keselamatan dalam Yesus Kristus. Bertobatlah dan terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Patutlah kita melakukan itu, saudara. Di era memperingati hari Natal ini, patutlah kita meneriakkan bahwa Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan biarlah orang yang mendengarkan berita Injil boleh bertobat dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Bagian yang ketiga sekarang, dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Tadi kita bicara nama Yesus yang menyelamatkan. Kita bicara bagian ketiga sekarang, dialah, Yesuslah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Mengapa Yesus menyelamatkan umat dari dosa? Karena tidak ada satupun umat bisa menyelamatkan diri sendiri. Semua orang terhilang di dalam kesesatannya. Kalau Roh Kudus tidak bekerja dalam hati saya, membawa saya kepada Kristus dan percaya kepada Kristus, saya yakin sekali. Saya yakin saya adalah orang yang punya kemauan yang kuat, yang sulit ditundukkan. Kalau saya bilang A, pasti A. Saya tidak mau kiri kanan, belok kiri kanan. Ya. Kalau saya menginginkan sesuatu, saya pasti rebut itu. Saya yakin sekali saya sukses jadi pemain gitar rock. Saya sukses bikin grup band. Apapun sulitnya saya bayar harga. Kalau Roh Kudus tidak menjamah saya, tidak membawa saya kepada Kristus, mungkin nasib saya akan jadi pemain gitar rock. Hanya itu, dan mungkin saya bisa terlibat narkoba, mungkin saya bisa kawin cerai, mungkin saya bisa main perempuan, dan lain sebagainya. Siapa yang menjamin, saudara? Kecuali kasih Kristus yang mempertobatkan orang. Kasih Kristus yang mempertobatkan orang dari dosa. Maka tidak ada di antara kita yang bisa menyelamatkan diri sendiri. Tidak ada orang bisa berbuat baik untuk keselamatan dia. Tidak ada orang boleh berkata, saya berbuat baik. Memang saya ada salah, tapi saya berbuat baik. Nanti kalau ditimbang, perbuatan saya mudah-mudahan lebih banyak dan saya masuk surga. Sekalipun perbuatan baikmu lebih banyak, tapi kejahatanmu yang hanya sedikit itu cukup membawa kamu ke neraka. Karena surga milik Tuhan tidak mungkin cacat. Tidak mungkin menerima sedikit pun dosa. Jadi tidak ada orang berkata perbuatan baik saya lebih banyak. Maka saya harus, ketika ditimbang, saya harus selamat. Tidak mungkin, saudara. Ya, saya berkata apa ini berulang-ulang dan saya suka mengutip ini.
kesalehan kami seperti kain kotor. Kain kotor yang dimaksud apa? Pembalut wanita pada saat menstruasi. Dan itu dalam konteks Israel, orang Yahudi pada zaman itu apa? Sangat menjijikkan. Orang menstruasi keluar dari perkemahan. Tidak boleh ikut persekutuan. Diasingkan sampai menstruasinya selesai. Lalu langsung boleh datang. Tidak boleh menghadap imam dulu, ditahirkan oleh imam dengan mempersembahkan korban, baru kemudian masuk ke perkemahan lagi. Nah, Yesaya mengatakan kesalehan kami seperti itu. Pembalut wanita pada saat menstruasi. Begitu kotor dan menjijikkan. Begitu kotor, saudara. Dan dengan demikian, kita berani mengatakan tidak ada orang yang benar. Seorang pun tidak, sebagaimana dikatakan Alkitab. Kalau Yesaya saja, seorang nabi yang sangat suci, seorang nabi yang sangat dipakai oleh Tuhan, menganggap kesalehan kami termasuk dirinya seperti kain kotor, seperti pembalut wanita, maka siapakah kita yang lain ini? Omong kosong aja, perbuatan baik saya masih bisa ditimbang, masih lebih banyak dari kejahatan saya, dan saya diterima oleh Tuhan di sorga. Tapi habis doa nanti, bicara-bicara janda. Bingung semua ini. Bapak-bapak itu seperti itu. Habis doa-doa agama, doa-doa. Tapi nanti ngerumpi janda. Janda mana yang paling cantik? Rebutan janda yuk. Ada satu rumah ibadah, saya tidak sebut dari agama mana. Habis doa mereka, mikrofon belum dimatikan. Dan orang-orang bisa mendengar. Apa yang dibicarakan bapak-bapak itu? Mikrofon belum dimatikan. Apa yang dibicarakan bapak-bapak itu? Rebutan janda. Akhirnya istri-istri mereka datang ke tempat itu, tarik mereka. Suruh keluar dari sana. Itulah manusia, saudara. Jangan sombong. Nggak ada yang suci, nggak ada yang saleh. Tidak ada yang boleh mengklaim diri cukup suci, cukup saleh. Nggak ada. Semua manusia adalah rusak dalam dosa. Rusak total dalam dosa. Kita hanya butuh satu nama yang menyelamatkan. Yesus Kristus. Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Di dalam Yesus Kristus engkau aman. Engkau selamat. Engkau dijamin. Dosamu dihapuskan. Maksudnya penghukuman karena dosamu dibereskan, dihapuskan. Engkau tidak dimurkai, engkau tidak dihukum oleh Tuhan lagi. Tapi di luar Yesus Kristus tidak ada pengharapan. Di luar Tuhan Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Maka saudara, fakta ini fakta menggembirakan bagi kita atau fakta yang menyedihkan? Biasa-biasa saja atau sesuatu berita luar biasa? Berita luar biasa. Menggembirakan atau menyedihkan? Sangat menggembirakan, sangat menimbulkan sukacita dan pengharapan. Kalau begitu, patutlah kita merayakan Natal. Bukan karena tradisi gereja. Nama Yesus, nama yang menyelamatkan. Saya tidak mampu, tapi Tuhan menyelamatkan saya. Ini berita besar, patutlah saya bernatal. Patutlah saya merayakan Natal. Biarlah kita pulang dari tempat ini, saudara, membawa semangat ini, membawa spirit ini, sehingga dalam kehidupan kita boleh memuliakan Tuhan dalam seluruh bidang kehidupan kita. Saya pikir Abraham Kuyper memberikan teladan yang baik ya bagi kita, agar kita memuliakan Tuhan dalam seluruh bidang kehidupan. Semua kepercayaan yang Tuhan berikan, baik dalam pekerjaan kita sehari-hari, baik dalam urusan kita sehari-hari, baik dalam bidang pelayanan di gereja, baik dalam hidup bermasyarakat, tanggung jawab kita kepada apa saja termasuk negara, biar kita lakukan itu di dalam sesuatu semangat untuk kemuliaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita pulang dengan spirit demikian. Saya berkhotbah sampai di sini dan minggu depan kita masih menyambung dengan khotbah-khotbah dengan topik Natal. Ya. Kita memperingati Natal bukan karena tradisi gereja, tetapi karena fakta Alkitab.
yang mengajarkan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami sudah dengarkan. Biarlah ini menggugah kami untuk boleh bersemangat bagi kemuliaan Yesus Kristus. Nama Yesus Kristus adalah nama yang berkuasa. Biarlah kami memberitakan nama itu. Biarlah kami menyiarkan, menyebarluaskan nama itu. Supaya orang-orang yang belum diselamatkan, mereka boleh selamat di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami juga dalam kehidupan kami setiap hari boleh sungguh-sungguh melakukan seluruh tugas, seluruh kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk kemuliaan Kristus, demi kemuliaan nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.